Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Azri Khairani dari KLA Batch 9. Di sini aku bakalan nge-review satu film yang berjudul The Terminal. Film ini merupakan film komedi drama tahun 2004 yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah seorang penumpang Rusia yang kehilangan akses ketika sampainya di Bandara Amerika. Status kewarganegaraannya tidak lagi diakui karena masalah konflik yang terjadi di negaranya selama perjalanannya ke Amerika yang menyebabkan ia tidak dapat kembali ke negaranya sendiri ataupun menginjakkan kaki di tanah Amerika. Karena masalah tersebut, ia pun berakhir ditahan di bandara selama berbulan-bulan lamanya hingga waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, ia juga mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari petugas bandara yang selalu mempersulitnya dalam berbagai hal. Namun, seburuk apapun ia diperlakukan, ia tidak pernah melawan ataupun komplain dengan berbagai perlakuan yang ia terima. Ia tetap berpegang pada prinsipnya sebagai warga negara yang baik dan selalu mencari celah dalam setiap kesulitan yang ia hadapi. Di sini aku bakalan ngambil 10 adegan dari berbagai permasalahan dan solusi yang dilakukan Victor untuk menggapai tujuannya. Untuk adegan yang pertama yaitu ketika Victor pertama kalinya sampai di Bandara Amerika dan ia menerima kabar bahwasannya paspor internasionalnya tidak diterima karena masalah yang belum ia ketahui. Pada saat ini, ia belum mengetahui bahwasannya negara asalnya yaitu Krakow sedang mengalami konflik ketika perjalanannya ke Amerika. Pada saat menerima keputusan tersebut, ia tidak langsung marah ataupun komplain dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak bandara. Ia tetap tenang untuk menerima berbagai prosedur yang diajukan atau disarankan oleh pihak bandara. Untuk adegan yang kedua, yaitu ketika ia berada dalam ruang integrasi bersama Direktur Bandara Frank. Nah, ketika proses integrasi tersebut, Frank seakan-akan menghinakan Victor dengan memukul makanan yang ada di depan Victor sehingga mengenai bajunya. Nah, pada saat itu, Victor tidak sedikit pun marah dengan Direktur Bandara tersebut. Bahkan ia hanya diam dan tenang dengan perlakuan dan sikap yang dilakukan oleh direktur bandara tersebut. Ketika proses interogasi tersebut pun, ternyata Victor tidak bisa berbahasa Inggris sedikit pun. Selama ini, perjalanannya selalu dituntun oleh gambar-gambar yang mengantarkannya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, dari sini sangat terlihat sikap beraninya Victor, walaupun dengan tanpa modal bisa berbahasa Inggris, ia tetap menemukan cara bagaimana ia bisa sampai ke negara Amerika, yaitu dengan menggunakan bantuan gambar-gambar yang bisa ia perlihatkan kepada orang-orang yang ia temui nanti. Selanjutnya, adegan pada malam hari setelah Victor menerima keputusan bahwasannya ia harus ditahan di bandara untuk beberapa waktu yang tidak ditentukan. Nah, pada saat ini, bandara ternyata hanya memfasilitasinya dengan beberapa kupon makan dan ruangan berdebu yang bisa dikatakan tidak layak huni sedikit pun. Nah, pada saat menghadapi hal tersebut, ternyata Victor tidak marah ataupun komplain sedikit pun kepada pihak bandara. Bahkan, ternyata Victor mencari jalan keluarnya sendiri. Ia mencari zona nyamannya sendiri ketika menghadapi sesuatu yang bisa dikatakan ini adalah hal yang sangat tidak nyaman sekali. Seperti halnya ketika ia mau tidur, ia mencari zona nyamannya sendiri untuk ia bisa tidur dengan nyaman dengan kursi-kursi bekas tersebut, yaitu dengan ia membongkar kursi-kursi tersebut dan menjadikannya sebuah kursi panjang yang bisa ia tidur dengan nyaman. Lalu, ia juga membuat nyaman lagi suasana ruangan yang ia tempati tersebut dengan mematikan lampu ketika ia mau tidur layaknya rumahnya sendiri. Nah, untuk adegan selanjutnya yaitu ketika Victor menghilangkan kupon makannya yang diberikan oleh pihak bandara. Nah, pada saat itu Victor langsung mencari solusi dari masalahnya yaitu dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan ternyata ia menemukan solusi di sana ketika ia melihat seorang wanita yang meletakkan troli ke tempatnya kembali
troli yang belum dikumpulkan ke tempatnya kembali untuk mendapatkan 25 sen. Nah, dari sanalah Victor mulai mengumpulkan troli-troli yang belum disusun di tempatnya untuk mendapatkan 25 sen sehingga ia bisa makan enak. Dan selanjutnya ketika Victor kembali menyaksikan masalah konflik yang terjadi di negaranya Krakow di televisi. Nah, tentunya aja dong, pasti berita tersebut ditampilkan dengan berbahasa Inggris. Nah, ketika menyaksikan berita tersebut, Victor dengan berusaha payah mengartikan bahasa Inggris tersebut saat kata demi perkatanya. Tapi ternyata di sana ia sadar bahwasannya ia belum bisa berbahasa Inggris dengan baik. Lalu karena kesulitan ia dalam berbahasa Inggris tersebut, ia pun berinisiatif untuk membeli 2 buku yang sama, yaitu satu dengan berbahasa Inggris dan satu berbahasa Rusia. Jadi dengan buku yang ia beli tersebut pun, ia mulai belajar bahasa Inggris secara otodidak. Dengan rasa ingin tahunya tentang berita yang terjadi di negaranya, ia menjadi terdorong untuk semakin berusaha untuk bisa berbahasa Inggris. Selanjutnya yaitu ketika setelah berbulan-bulan lamanya, Victor kembali dipanggil oleh Frank, si direktur bandara. Nah, ketika itu Frank memberikan tawaran kepada Victor untuk Victor bisa mengakui bahwasannya ia takut untuk kembali ke negaranya, karena pada saat itu hukum di negara Amerika yaitu memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang merasa takut untuk kembali ke negaranya. Tapi karena masalah tersebut di negara Amerika juga sedang membludaknya, jadi dengan mengakui hal tersebut, Victor bisa dibebaskan untuk beberapa saat sampai gilirannya panggil. Nah, ketika si direktur menanyakan, apakah kamu takut untuk kembali ke negaramu? Ternyata Victor menjawab lain. Victor menjawab tidak, katanya. Nah, ketika inilah bertambah jengkel lah si direktur bandara tersebut. Karena si Victor tidak mau diajak kerjasama untuk mengatakan bahwasanya ia takut untuk kembali ke negaranya. Lalu untuk terakhir kalinya nih si direktur bandara menanyakan lagi, apakah kamu takut untuk kembali ke negaramu? Dan Victor pun menjawab, ia tidak takut untuk kembali ke rumahnya. Bagaimanapun juga, rumah negaranya adalah rumahnya dan ia tidak akan pernah takut untuk kembali ke sana, katanya. Nah, dengan jawaban tersebut sangat tergambar bahwasanya Victor benar-benar memiliki rasa yang kuat terhadap negaranya. Ia sangat mencintai negaranya sendiri, bahkan ia sampai-sampai tidak mengakui walaupun konflik yang terjadi di negaranya, peperangan yang terjadi di negaranya, ia tidak mau mengakui bahwasannya ia takut untuk kembali ke negaranya. Adegan selanjutnya itu ketika Victor berusaha menjelaskan pada Amalia tentang tujuannya dengan membuka kaleng yang berisi foto 57 orang personel musik jazz yang sangat digemari oleh ayahnya. Sampai-sampai ayahnya menghabiskan waktu 40 tahun hanya untuk mendapatkan tanda tangan dari semua personil tersebut. Tapi sayangnya ayahnya meninggal sebelum mendapatkan tanda tangan terakhir dari personil yang bernama Benil Golsen. Dan karena itulah alasan Victor datang ke New York hanya untuk mendapatkan satu tanda tangan terakhir impian ayahnya tersebut. Nah, ia hanya ingin mewujudkan impian orang tuanya walaupun dengan segala keterbatasannya dalam bahasa Inggris atau lain sebagainya, ia tetap berani maju, ia tetap berani datang ke Amerika demi mendapatkan tanda tangan tersebut. Nah, di adegan terakhir itu ada ketika si Victor mendapatkan ancaman antara dua pilihan yang sangat tidak bisa ia tentukan. Yang mana pertama impiannya, yang kedua yaitu demi temannya. Victor diancam untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan kembali ke negaranya. Karena kalau ia tetap melanjutkan perjalanannya, maka teman-teman sama rekan pekerjanya di bandara akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat. Karena ancaman yang diterimanya, akhirnya Victor pun lebih memilih untuk menyelamatkan teman-temannya dibandingkan mengejar impiannya yang selama ini yang sudah sangat ia nanti-nantikan. Tapi ketika berita tersebut diketahui oleh teman-temannya, akhirnya si cleaning service pun maju dengan beraninya menghadang pesawat yang akan berangkat membawa Victor, lalu
menyuruh Victor untuk kembali berbalik arah mengejar tujuannya. Akhirnya, para pegawai bandara dan semua yang ada di bandara kagum dengan Victor. Mereka semua memberi hadiah dan mengantarkan Victor ke pintu keluar. Dari film ini sangat memberikan arti bahwa sebuah keberanian, sebuah kejujuran, sebuah ketangguhan, sebuah kesabaran itu akan mendatangkan hal-hal baik lainnya. Juga sangat penting sekali ketika kita menghadapi sebuah masalah untuk menghindari kata mengeluh dan kata tidak bisa. Sekian dari review film aku, semoga dapat membantu dan menginspirasi teman-teman lainnya. See you next time guys!